Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya sedang hendak mengganti kipas biasa ya menjadi sistem elektrik, yaitu electric fan. Jadi ini untuk mobil Kijang. Jadi rencananya di mobil ini akan dirubah ya untuk sistem pendinginannya. Yang tadinya manual memakai kipas seperti ini akan dirubah menjadi electric fan. Nah, di sini sudah ada untuk electric fan-nya. Jadi sebenarnya ini adalah kipas punya Karimun ya. Nah, tetapi untuk rumahnya ini sudah dipotong. Nah, ini sudah dipotong ya. Nah, jadi untuk pemasangannya di sini memang untuk si kipas ini tadinya sudah pernah dipasang, tetapi karena instalasi kelistrikannya kurang bagus, jadi akhirnya menimbulkan masalah ya, sehingga dilepas. Nah, sekarang hendak dipasang lagi. Nah, jadi tahap proses pengerjaannya di sini saya akan melepas dulu untuk kipasnya. Ini kipas saya lepas, dan tutup seng ini ya yang ada di belakang radiator ini juga akan saya lepas. Nah, untuk melakukan pelepasannya kita cukup mengendorkan terlebih dahulu panbelnya, lalu kita buka pengikat 4 baut untuk kipas, lalu selanjutnya kita buka untuk pelat penutup belakang radiator. Oke, jadi saya akan lepas dulu ya, mungkin tidak akan saya rekam karena memang untuk pengerjaannya mudah sekali. Untuk melakukan pelepasannya ini akan saya lepas dulu ya. Untuk penutup pelat dan kipasnya ini sudah terlepas ya seperti ini. Nah, jadi nanti untuk pemasangannya seperti ini ya, karena memang ini bekasnya sudah dilas. Nah, nanti pemasangannya akan seperti ini. Kita laskan di cover belakang kipasnya. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita las untuk dudukannya ke seng seperti ini. Nah, mungkin selanjutnya saya akan melakukan pengelasan terlebih dahulu untuk menyatukan kipas fan dengan tutup belakang dari radiator. Oke, saya kerjakan dulu ya. Oke, jadi ini untuk dudukan kipasnya sudah saya las ya seperti ini. Ini luar dalam dilas agar lebih kuat. Jadi ini juga sudah lumayan kokoh. Ini selanjutnya tinggal saya lakukan pengecatan saja agar tidak karat ya nantinya. Nah, kalau sudah seperti ini sudah tinggal kita memasang dinamonya saja ya seperti ini. Nah, ini dinamo seperti ini. Selanjutnya tinggal kita masang ulang seperti semula ya untuk pelat penutup belakang dari kipas ini. Oke, saya kerjakan pengecatan dulu ya. Nah, jadi untuk dudukan kipas ini sudah terangkai seperti ini ya. Karena ini sudah dilas dengan pelat penutup belakang radiator. Ini juga sudah saya cat ulang agar tidak berkarat. Jadi penampakannya seperti ini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini sudah tinggal memasang kembali saja ya, karena tidak ada perubahan lagi untuk di bagian belakang ininya. Tinggal kita baut
sesuai bekasnya saja. Nah, untuk puli ini karena kipas dilepas, kita cukup dengan membaut puli ini saja ya. Jadi kita baut saja. Kalau sudah seperti ini udah saya baut. Ini saya tinggal memasang kipas. Lalu selanjutnya saya akan merangkai kelistrikannya dulu. Oke, saya pasang dulu ya untuk kipasnya. Untuk perkabelan di dinamo Karimun ini biasanya ada 4 kabel ya, seperti ini. Yang warna biru 2 dan hitam 2. Nah, jadi untuk yang biru ini kita gabung seperti ini. Karena ini adalah untuk ground, agar putarannya ini dia seperti ini ya. Dia menghisap. Jadi untuk extra pen ini kan dia menghisap ya, bukan meniup. Nah, jadi yang biru ini kita buat ground. Nah, kita gabung 2. Lalu selanjutnya nanti kita gabung ke ground. Nah, untuk yang ini kan ada 2 ya, yang hitam. Nah, jadi di sini nanti saya akan membuat si pen ini aktif memakai 2 input. Jadi yang pertama saya akan mengasih input dari input AC ya. Jadi saat AC on, walaupun temperatur belum mencapai suhu maksimal, si kipas ini akan on. Nah, untuk satu lagi ini adalah input yang nanti saya kasih input dari thermoswitch. Jadi si kipas ini juga akan menyala saat temperatur sudah mencapai suhu maksimal. Jadi yang mana kita duluan menyalakannya saja ya. Jika duluan menyalakan AC walaupun temperatur belum mencapai suhu maksimal, si kipas ini menyala. Dan input yang ini adalah input dari thermoswitch, yang tentunya nanti akan dipasang relay terlebih dahulu ya. Nah, ini posisi kipas sudah terpasang ya. Nah, jadi penampakannya seperti ini. Untuk yang bekas puli ini tidak mentok ya. Nah, jadi lebih mudah untuk pemasangannya. Tinggal kita membaut cover plat ini saja ke belakang radiator lagi. Ini sudah terpasang untuk bagian kipasnya. Nah, selanjutnya saya akan merangkai untuk perkabelannya dulu ya. Nah, di sini saya sudah merangkai untuk sistem kelistrikan elektrik pennya ya. Jadi untuk elektrik pen di mobil ini saya memfungsikan 2 input, dimana input pertama walaupun temperatur belum panas, tetapi saat saya menyalakan AC, si elektrik pen ini menyala. Dan yang kedua ini input dari thermoswitch. Nah, jadi begitu suhu mesin sudah mencapai suhu maksimum sesuai dengan ukuran thermoswitch yang kita gunakan, si kipas ini juga akan menyala. Jadi mana yang terlebih dahulu saja yang kita nyalakan. Jika tidak menyalakan AC, inputnya dia hanya menyala saat suhu mesin sudah panas. Nah, jadi untuk relay yang saya gunakan di sini kebetulan ini ada relay seperti ini ya. Ini relay Polpo. Sebenarnya untuk relay ini adalah kombinasi relay saja ya. Walaupun tanpa menggunakan relay seperti ini bisa saja. Cuma kita harus menggunakan lebih banyak relay ya. Nah, untuk di sini kan ada beberapa input dan output. Nah, untuk ini sebenarnya output ya 2. Nah, untuk ini inputnya nih 2 yang tengah. Nah, yang ini adalah arus langsung ke positif aki. Nah, jadi untuk yang ini output ini kita sambung langsung ke dinamo pen ya. Dinamo pen seperti kemarin sudah saya jelaskan bahwa di dinamo pen ada 2 kabel. Nah, ini kita sambungkan satu persatu ke dinamo pennya. Nah, untuk input yang ini 1
Nah, bentar ya. Untuk dinamo, untuk input yang ini adalah input untuk thermoswitch. Nah, jadi ini adalah input dari thermoswitch. Nah, saya masukkan ke soket ini. Jadi si soket ini untuk soket thermoswitch. Nah, seperti ini. Nah, untuk input satu lagi yang ini adalah input untuk dari AC ya. Nah, jadi keduanya ini untuk relay ini dia menggunakan negatif. Nah, di sini kan untuk input negatif semua, sedangkan output dari kompresor AC ini saat kita menyalakan AC adalah 12 volt ya, ataupun arus positif. Nah, di sini kan kita memerlukan arus negatif. Nah, di sini akhirnya saya menggunakan relay. Relay ini satu. Nah, jadi relay ini hanya untuk merubah arus output yang dari kompresor AC menjadi negatif saja ya, sehingga untuk trigger ke relay ini menjadi negatif. Nah, mungkin untuk relay seperti ini banyak dijual di pasaran dan rangkaiannya juga sangat mudah ya kalau untuk merubah arus positif menjadi negatif. Nah, untuk relay yang satu lagi ini adalah relay untuk mensuplai arus ke relay ini ya, karena jika positif ini langsung kita hubungkan ke aki, pasti dia akan menyala terus walaupun tidak kita on kan untuk kunci kontaknya. Tetapi kalau sudah melewati relay dulu, ini kan bisa di trigger melalui kunci kontak. Nah, output dari relay ini baru kita umpankan ke input pen ini, relay yang besar ini. Bagi yang tidak memiliki relay seperti ini bisa dirangkai ya, bisa dirangkai memakai relay biasa seperti ini saja. Apalagi jika kita hanya menggunakan satu speed saja, artinya satu input saja, yaitu dimana inputnya hanya dari thermoswitch, itu lebih mudah ya. Kita cukup hanya menggunakan satu relay saja, ini sudah cukup. Berhubung ini pengen diaktifkan memakai dua input, yaitu AC dan temperatur, makanya rangkaiannya agak sedikit banyak memakai relay dan rumit juga. Nah, untuk di sini ini sudah jadi ya, sudah tinggal saya menyambungkan saja untuk ini ke positif aki untuk mensuplai arus ini. Nah, jadi ini akan saya pasang terlebih dahulu. Nah, untuk thermoswitch di sini digunakan thermoswitch yang ukuran 81 derajat ya. Nah, dan ini dipasang di sini. Jadi rumah termostat ini dibor lagi, terus di derat ulang. Nah, bagi yang tidak mau merombak ataupun melubangi lagi rumah termostat ini, bisa membeli pipa ya. Sekarang kan banyak dijual untuk pipa thermoswitch. Nanti thermoswitchnya kita pasang di sini ya. Kita potong, lalu kita pasang selang pipanya untuk rumah thermoswitch. Nah, ini sudah jadi juga. Untuk yang lainnya ini tidak ada yang dirubah ya. Nah, mungkin lebih jelasnya akan saya rangkai dulu di mobil ya, biar lebih jelas. Nah, untuk kelistrikan ini sudah terangkai seperti ini. Saya letakkan relaynya di sini. Nah, ini juga perkebalan sudah saya rangkai. Dan jadi proses pemasangannya sudah selesai ya. Jadi untuk relay ini adalah input dari kunci kontak untuk menghidupkan relay yang ini. Untuk relay yang satu lagi ini adalah relay untuk merubah arus positif menjadi negatif yang dari ini ya, kompresor AC. Nah, jadi untuk pemasangannya ini sudah beres. Mungkin saya akan tunjukkan untuk pengetesannya ya. Nah, di sini mohon maaf nih, mobilnya lagi berantakan. Saya hidupkan dulu. Nah, mobil di sini udah hidup. Nah, karena suhu kondisi mesin masih belum panas, si kipas pun belum berputar ya. Nah, karena saya memberi dua input, yaitu AC dan temperatur. Nah,
Jadi begitu AC dinyalakan, si kipas ini akan berputar. Saya akan coba nyalakan untuk kipasnya dulu. Maaf, maksudnya untuk AC-nya. Nah, saya nyalakan. Nah, ini AC nyala ya. Nah, bisa kita lihat di sini kipas pun berputar ya. Kipas berputar saat AC hidup. Nah, jadi walaupun suhu temperatur belum panas, si kipas sudah menyala duluan saat kita menyalakan AC. Saya matikan dulu. Nah, ini saya matikan. Jadi seperti itulah ya. Kalau saya menunggu mesin temperatur panas sampai kipas ini menyala mungkin lama. Tapi kurang lebih seperti inilah proses pemasangan kipas elektrik fan di mobil Kijang Super ya. Mungkin cukup sekian, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.